Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi Sukaisi dengan NIM 2300255 dari sesi 198. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang membentuk citra lembaga. Yang pertama itu ada pengertian citra lembaga. Citra lembaga adalah gambaran atau persepsi ataupun tanggapan yang dimiliki oleh publik mengenai suatu organisasi dan lembaga. Citra ini terbentuk dari beberapa faktor, termasuk adanya sikap, tindakan, kualitas, layanan, ataupun interaksi lembaga dengan masyarakat. Citra lembaga ini mencerminkan bagaimana sebuah lembaga tersebut dipandang oleh orang lain, baik secara positif maupun secara negatif. Yang selanjutnya yaitu ada faktor pembentuk citra. Faktor-faktor yang membentuk citra ini saling berkaitan. Ada beberapa faktor yang membentuk citra. Yang pertama, kualitas produk layanan. Kualitas produk layanan ini mempengaruhi sebuah citra lembaga. Jika produk ataupun layanan dianggap baik, publik akan memiliki persepsi atau pandangan positif mereka terhadap lembaga tersebut. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi ini merupakan suatu cara lembaga berkomunikasi dengan publik, termasuk kejelasan, transparansi, dan konsistensi dalam penyampaian sebuah informasi. Sangat penting dalam sebuah lembaga untuk berkomunikasi efektif yang dapat membangun kepercayaan dan memperkuat citra positif. Selanjutnya ada interaksi dengan publik. Interaksi ini hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder, termasuk adanya pelayanan, karyawan, dan masyarakat dapat memperkuat citra lembaga. Interaksi yang positif dapat menciptakan pengalaman yang baik dan meningkatkan persepsi publik mengenai sebuah organisasi tersebut. Yang keenam, sikap dan perilaku karyawan. Sikap dan perilaku karyawan adalah sebuah representasi atau penerapan dari sebuah lembaga. Sikap dan perilaku karyawan ini sangat berkontribusi dengan publik yang mana dapat mempengaruhi citra lembaga secara keseluruhan. Artinya, karyawan yang profesional dan ramah tentunya akan menciptakan citra yang baik. Selanjutnya ada kepemimpinan dan manajemen. Dalam sebuah organisasi, tentu adanya gaya kepemimpinan dan manajemen yang baik yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi citra lembaga tersebut. Pimpinan yang visioner dan etis akan meningkatkan citra lembaga. Nah, dengan kita memahami faktor-faktor tentang pembentukan citra, ya, hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk membentuk dan mempertahankan citra positif di mata publik. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat citra positif. Citra positif tentunya memiliki berbagai macam manfaat yang sangat berkaitan atau sangat berhubungan bagi lembaga ataupun organisasi. Nah, beberapa manfaat dari citra positif yaitu yang pertama, meningkatkan daya tarik. Dengan adanya citra positif dalam sebuah organisasi, tentu dapat membuat lembaga lebih menarik bagi calon pelanggan, seperti mitra bisnis dan karyawan. Dengan meningkatkan daya tarik ini, tentu dapat meningkatkan jumlah orang yang ingin berkontribusi dan berinteraksi dengan lembaga tersebut. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Dengan kita meningkatkan kepercayaan, tentunya publik akan memiliki citra positif terhadap lembaga. Mereka cenderung akan lebih percaya dan lebih loyal. Kepercayaan ini
penting untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan stakeholder lainnya di dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan kita meningkatkan loyalitas pelanggan, citra positif dapat meningkatkan loyalitas pelanggan yang merasa puas dan percaya pada lembaga ataupun organisasi. Mereka akan lebih cenderung untuk kembali dan menggunakan produk ataupun layanan yang kita tawarkan. Selanjutnya ada meningkatkan nilai perusahaan. Citra positif dapat berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan di pasar. Tentunya nanti investor akan lebih cenderung berinvestasi pada perusahaan yang memiliki reputasi baik di mata publik maupun di mata masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengurangi resiko krisis. Lembaga yang mempunyai citra positif atau lembaga dengan citra positif lebih mampu mempertahankan dalam situasi krisis. Ketika terjadi masalah, publik cenderung lebih memaafkan dan memberikan kesempatan kepada mereka. Ataupun kepada lembaga yang sudah memiliki reputasi baik di mata publik. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan karyawan. Nah, karyawan yang bekerja di lembaga dengan citra positif cenderung lebih bangga dan terlihat dalam pekerjaan mereka. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan dalam bekerja. Selanjutnya ada dukungan dari masyarakat. Citra positif tentu tidak terbentuk dengan sendirinya, tentu dengan adanya dukungan dari masyarakat dan publik sekitar. Citra positif dapat meningkatkan dukungan di masyarakat dan stakeholder lainnya, termasuk pemerintah dan organisasi ataupun non-pemerintah. Hal ini penting untuk keberlanjutan dalam pertumbuhan sebuah lembaga. Dengan demikian, membangun dan mempertahankan citra positif dalam sebuah lembaga ataupun organisasi adalah salah satu bentuk investasi yang sangat berharga bagi setiap lembaga ataupun organisasi. Karena citra yang baik tidak hanya meningkatkan reputasi, tetapi juga memerlukan keuntungan serta kompetitif yang signifikan. Setelah kita mengenal pengertian, faktor, dan manfaat, sekarang kita akan menjelaskan cara atau strategi untuk mempertahankan citra. Nah, setelah kita mendapatkan citra positif di mata publik, tentunya kita akan mempertahankan atau mempunyai strategi untuk mempertahankan citra ini agar tidak turun atau publik tetap percaya bahwa perusahaan kita memiliki citra yang baik. Nah, langkah yang harus kita punyai atau strategi yang kita punya untuk mempertahankan sebuah citra, yang pertama adanya konsistensi dan komunikasi. Kita memastikan bahwa setiap komunikasi baik internal maupun eksternal konsisten dan mencerminkan nilai-nilai serta misi lembaga. Hal ini termasuk penggunaan bahasa yang sama, pesan yang jelas, dan saluran komunikasi yang tepat. Artinya bahasa yang sopan, informasi yang tepat, serta saluran yang memang benar-benar mempunyai informasi yang begitu penting. Selanjutnya itu tentu adanya pelayanan pelanggan yang baik. Memberikan sebuah pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan
merupakan sebuah kunci untuk mempertahankan citra positif. Tanggapan yang cepat dan sesuai tanggapan yang cepat dan solusi yang efektif terhadap keluhan pelanggan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya ada keterlibatan dan tanggung jawab sosial. Artinya berpartisipasi dalam sebuah kegiatan sosial dan lingkungan dapat memperkuat citra lembaga. Selanjutnya ada penilaian dan pengembangan karyawan. Salah satunya yaitu investasi atau melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan dengan meningkatkan kualitas karyawan. Tidak hanya itu, meningkatkan kualitas layanan dan produk bagi karyawan yang terampil dan termotivasi dalam menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan. Selanjutnya ada kejujuran. Hal ini penting dalam sebuah lembaga ataupun organisasi. Menjaga transparansi dan bersikap jujur dalam semua aspek organisasi dan komunikasi. Jika terjadi kesalahan, kita akan akui dan tangani dengan jujur. Kejujuran dapat meningkatkan kepercayaan di mata publik. Selanjutnya yaitu membangun hubungan yang baik dengan media. Perlu menjalin hubungan yang baik dengan media untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang positif dan akurat. Media dapat menjadi alat yang paling efektif untuk membangun citra positif di mata masyarakat. Selanjutnya, mendengarkan dan merespon umpan balik. Aktif mendengarkan umpan balik dari pelanggan dan stakeholder lainnya. Tanggapan yang baik terhadap umpan balik menunjukkan bahwa lembaga menghargai pendapat publik dan berkomitmen untuk perbaikan. Dengan kita mempertahankan atau menerapkan strategi dalam mempertahankan citra dalam sebuah lembaga dapat dibangun dan terus meningkatkan reputasi di mata publik. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang membangun citra lembaga dari video saya kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.